Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang terhormat Bapak Muhammad Hurron MSI selaku dosen pengampu mata kuliah telaah materi PAI dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga saya bisa membuat video ini dengan lancar dan teman-teman bisa menonton serta mengambil hikmahnya. Selawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nanda Amalia Safitri dengan NIM 2120226 dari kelas telaah materi PAIF. Berkarya, berbakti, bermanfaat. Di video kali ini saya akan menyampaikan materi tentang tema telaah materi PAIMA bidang Quran Hadis 1 dengan judul Quran Surat Al-Isra ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara kedua atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkan kepada mereka perkataan yang mulia. Quran Surat Al-Isra ayat 23. Kandungan dalam Quran Surat Al-Isra ayat 23. Yang pertama, Allah memerintahkan untuk beribadah hanya kepadanya. Yang kedua, ayat ini menerangkan akhlak seorang muslim. Yang ketiga, Allah memerintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua atau birrul walidain. Dan yang keempat, larangan berkata buruk kepada orang tua. Yang kelima, larangan membentak dan berkata kasar kepada kedua orang tua. Yang keenam, wajib bertutur kata baik, sopan dan penuh penghormatan kepada kedua orang tua. Dan yang terakhir, orang tua yang telah berusia lanjut lebih membutuhkan bakti dan adab yang baik dari anaknya. Tafsir Quran Surat Al-Isra ayat 23 dari Tafsir Al-Misbah karya Quraisy Shihab. Tuhanmu telah menetapkan agar kalian tidak menyembah kecuali kepada Rasulnya dan berbakti kepada kedua orang tua dengan sebaik-baiknya. Apabila keduanya atau salah satunya dalam keadaan lemah atau berusia lanjut, maka janganlah kamu bantah ucapan dan sikap mereka dengan suara yang menunjukkan marah. Dan jangan sekali-kali kamu menghati keduanya, akan tetapi berkatalah kepada keduanya dengan perkataan yang baik, lembut, penuh dengan kebaikan serta penghormatan kepadanya. Nilai-nilai yang terkandung dalam Quran Surat Al-Isra ayat 23. Ada nilai akidah dan nilai akhlak. Yang pertama ada nilai akidah, yaitu memperkenalkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Yang kedua, memberikan gambar tentang siapa pencipta alam raya ini melalui kisah-kisah teladan. Dan yang ketiga, perintah bertauhid kepada Allah. Terus nilai akhlak, yang pertama ada berbakti kepada kedua orang tua. Yang kedua, saling tolong menolong. Yang ketiga, mendekatkan dalam kebaikan. Yang keempat, menepati janji. Yang kelima, jujur. Yang keenam, ikhlas. Dan yang terakhir, bertawaduk kepada kedua orang tua. Kesimpulan dari materi hari ini yaitu kesimpulan dari Quran Surat Al-Isra ayat 23. Kita sebagai seorang muslim janganlah kita menyekutukan Allah, dan sebagai anak janganlah kita membantah perkataan kedua orang tua dan berbakti kepadanya. Motivasi hari ini, renungkan sekarang nikmat apa saja yang telah Allah berikan tidak akan pernah bisa terhitung. Lalu tegakkah kamu menyekutukannya? Lebih baik kehilangan sesuatu demi Tuhan daripada kehilangan Tuhan demi mendapatkan sesuatu. Mufti Meng. Dan motivasi yang kedua adalah orang tua adalah pintu surga yang paling tengah. Engkau bisa sia-siakan pintu atau engkau bisa menjaganya. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah. Mungkin cukup sekian materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.